Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Bu Nadir akan menjelaskan tema 5 yang IPA dulu ya Kak, yaitu tentang cahaya. Yang pertama kamu lihat ada di halaman 7 tentang sifat-sifat cahaya. Jadi sebelum masuk ke sifat-sifat cahaya, cahaya itu memiliki manfaat bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Untuk manfaat untuk manusia, salah satunya itu membantu manusia melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Contohnya kamu bisa melihat TV, melihat lemari, terus membedakan warna dan melakukan kegiatan sehari-hari. Coba bayangkan kalau tidak ada cahaya. Contohnya malam hari saat listriknya mati, lampunya mati, pasti di sekitar rumahmu akan gelap dan kamu juga butuh cahaya untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Untuk sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Untuk cahaya yang merambat lurus itu kalian bisa melakukan percobaan, yaitu meletakkan 3 buah karton yang sudah dilubangi dan diletakkan sejajar. Lalu saat lubangnya itu sejajar, kalian bisa melihat cahaya lilin dan artinya itu cahayanya merambat lurus. Dan saat salah satu karton digeser dan tidak sejajar, kalian tidak dapat melihat cahaya lilin. Yang kedua yaitu sifatnya cahaya menembus benda bening. Bisa kalian praktekkan menyoroti atau menyentari papan tulis atau botol minumanmu dengan senter, maka cahaya tersebut akan menembus gelas atau botol minumanmu yang bening itu. Yang ketiga, sifat cahaya dapat dipantulkan. Contohnya ketika kalian menyorotkan lampu senter ke arah cermin, ada 2 buah cermin. Cermin yang pertama kamu soroti lampu senter, maka akan terpantul ke cermin yang kedua. Dan sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Kamu bisa lihat contohnya itu ada pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Dan ketika kamu lihat pensil tersebut terlihat patah, itu artinya cahaya itu dapat dibiaskan. Dibiaskan tuh apa sih Bu? Dibiaskan itu mengalami pembelokan, seolah-olah pensilnya itu patah. Coba nanti kalian bisa praktekkan. Contoh yang paling mudah, kamu meletakkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Coba kamu amati, pasti akan terlihat pensilnya itu patah. Selanjutnya halaman 26 tentang cahaya dapat diuraikan. Tadi sifat cahaya sudah kita bahas, ada 4 yaitu merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Ini cahaya itu juga bisa diuraikan. Cahaya itu putih terurai, maka dia akan menghasilkan warna. Warnanya itu ada 7 buah warna. Mejiku hibinio, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi kalian bisa menjumpai peristiwa penguraian cahaya itu pada peristiwa apa sih Bu? Peristiwa pelangi. Sudah pernah lihat kan pelangi? Nah, pelangi itu dari peristiwa penguraian cahaya. Pelangi terjadi karena cahaya matahari itu mengenai titik-titik air yang ada di udara. Cahaya tersebut kemudian terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Agar kalian bisa membuktikan cahaya putih matahari itu terdiri dari 7 warna, kamu bisa mempraktekannya di halaman 26 itu tentang cakram warna. Selanjutnya yaitu halaman 72 tentang loop. Kalian pernah melihat benda yang sangat kecil atau pernahkah kalian tidak bisa melihat benda yang sangat kecil? Nah, benda yang sangat kecil itu bisa kita lihat dengan menggunakan loop atau kaca pembesar. Loop itu alat optik yang bekerja untuk melihat benda-benda atau tulisan yang sangat kecil.
Dan loop itu memanfaatkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Contohnya tadi yang memasukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air. Kemampuan loop itu walaupun dia bisa memperbesar benda, tapi kemampuannya itu sangat terbatas. Loop tidak bisa digunakan untuk melihat benda yang berukuran mikro. Mikro itu apa sih, Bu? Mikro itu sangat kecil sekali. Seperti contohnya yang berukuran mikro itu ada bakteri atau virus. Jadi butuh alat tertentu yang bisa menggunakannya. Untuk melihat benda tersebut tidak bisa menggunakan loop. Nama lain loop, kalian tahu nama lain loop itu adalah Suryakanta. Suryakanta adalah nama lain dari loop. Bayangan yang dibentuk dari loop itu sifatnya maya, tegak, dan diperbesar, ya. Selain loop, ada beberapa alat optik lain yang memanfaatkan sifat cahaya untuk memperbesar, contohnya kacamata, mikroskop atau teleskop. Jadi yang berukuran mikro seperti bakteri atau virus itu biasanya dilihat menggunakan mikroskop. Kalau teleskop itu untuk melihat benda yang sangat jauh yang ada di langit. Kalau kacamata kalian tahu sendiri membantu kita melihat tulisan yang jarak dekat atau jarak jauh. Selanjutnya halaman 99 yaitu tentang macam-macam cermin. Cermin itu ada 3, cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Di halaman 99 ada sebuah tabel, nanti kalian isi ya, Bu Guru jelaskan, terus kalian tulis di buku kalian. Yang nomor 1 itu ada cermin datar. Cermin datar itu cermin yang tentunya permukaannya datar dan mengkilat. Biasanya kalian gunakan cermin untuk apa? Untuk berkaca, melihat penampilan, jilbabnya sudah betul apa belum, kan begitu. Nah, sifat dari cermin datar itu adalah ukurannya itu sama dengan ukuran bayangannya sama dengan ukuran benda. Jadi kalau kalian bercermin kan sama dengan wujud kalian. Yang kedua, bagian kanan benda akan menjadi bagian kiri benda. Jadi bayangan yang dihasilkan yang pertama ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, bagian kanan benda akan menjadi bagian kiri bayangan. Bayangan yang dihasilkan yang ketiga dari cermin datar yaitu bayangan tidak berbentuk pada layar sehingga bersifat semu. Bu Nadir ulangi, di cermin datar bayangan yang dihasilkan 1, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. 2, bagian kanan benda akan menjadi bagian kiri bayangan. 3, bayangan bersifat semu atau maya. Cermin yang kedua yaitu cermin cembung. Cermin cembung itu cermin yang permukaannya melengkung keluar. Kamu lihat contohnya itu ada pada kaca spion kendaraan mobil atau motor. Sifat dari cermin cembung, sifat bayangan yang dihasilkan yaitu kalian tulis tegak, diperkecil, dan maya atau semu. Bayangan yang dihasilkan, Bu Nadir ulangi, tegak, diperkecil, maya. Cermin yang ketiga yaitu cermin cekung. Cermin cekung itu cermin yang permukaannya itu berbentuk cekungan, melengkung ke dalam. Contohnya itu pada lampu senter atau pada lampu mobil. Cermin cekung itu dibagi menjadi 2. Kalian tulis di bayangan yang dihasilkan. Yang pertama, jika benda berada di dekat cermin, bayangannya adalah tegak, diperbesar, dan maya. Yang kedua, jika benda jauh dari cermin, bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil.
kecil. Nyata itu apa, Bu? Nyata itu bayangannya terbentuk di depan cermin. Selanjutnya halaman 144 yaitu tentang periskop. Periskop itu menggunakan dua buah cermin datar yang berukuran sama. Ini akan Guru jelaskan cara kerja periskop. Jadi yang pertama, cahayanya itu masuk dari bagian ujung periskop. Kamu lihat sinar melalui lubang atas. Jadi cahayanya masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan ke cermin yang pertama. Yang kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus ke cermin yang kedua. Nah, saat mengenai cermin kedua, cahayanya itu kembali dipantulkan dan pantulannya cahaya dari cermin kedua itu akan mengarah ke mata kita sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Jadi fungsi periskop itu apa? Fungsi periskop itu untuk melihat dan mengamati keadaan di permukaan laut. Kalian tulis di halaman 114, fungsi periskop adalah untuk melihat dan mengamati keadaan di permukaan laut. Sekian penjelasan materi IPA hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.